Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah sebelum kami mengadakan absen lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama ayat 18 sampai ayat 32. Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat 32. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjala. Atau Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji di selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab isi-isi mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isi mereka dan menyalanya dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka kuat kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, persihan, tipu musyiat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Luar biasa firman ini mengingatkan kita betapa penting kita punya hati yang bersih, memiliki hati yang suci. Kalau tidak memiliki hati yang suci, hati ini dikuasai oleh keinginan-keinginan, apa dikatakan keinginan daging. Sebab isi dunia hanya 3 macam. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Keinginan isi dunia, keinginan mata, kehangguan hidup, keinginan daging. Kalau kemanusiaan hatinya tidak disucikan oleh pikiran, oleh kuasa Roh Kudus,
dan tidak disucikan hatinya, yang timbul adalah perkara-perkara yang tidak baik. Itulah disebut keinginan. Nah, Alkitab menulis, dikatakan dalam 4 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencelakakan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ada keinginan hatinya. Ya. Dia menuruti keinginan hatinya, keinginan isi daripada dunia ini. Dan apa yang terjadi? Katakan firman Tuhan. Istri-istri menggantikan persetujuan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetujuan yang wajar dengan istri mereka dan menyalahbirahi mereka dengan seorang atau yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bayangkan isi-isi melakukan hal-hal yang tidak baik, suami-suami melakukan hal yang tidak baik. Bahkan firman Allah jelas, laki-laki melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki. Sesuatu yang terjadi pada saat itu, di bagaimana keadaan di Roma saat itu, begitu merusak keadaan saat itu dunia. Demikian sekarang sudah terjadi. Bagaimana Sodom dan Gomora, bagaimana keadaan bagaimana keadaan di Roma pada saat itu, dan keadaan juga pada saat sekarang ini, dunia ini sudah hal yang biasa. LGBT, homoseks, sodomi, dan segala-galanya, perkara-perkara najis, perkara kotor, perkara cabul, perkara yang tidak baik. Bahkan saya pernah lihat di YouTube, jika laki-laki menjadi wanita, wanita menjadi laki-laki. Ya, saat ketika menikah, laki-laki yang menjadi perempuan, wanita ternyata hamil. Ya, laki-lakinya menjadi wanita ternyata setelah menikah hamil. Sesuatu seperti dunia ini semakin najis, dan Alkitab sudah menulis. Kalau Sodom Gomora dihanguskan dengan api, Sodom dan Gomora dihanguskan dengan api, demikian pada masa nanti akan datang. Firman Allah berkata, ya, firman Allah berkata, Tuhan juga akan menghanguskan bumi ini juga dengan api. Sebagaimana 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke 2 Petrus 3 ayat yang ke 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur, salah demikian betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Firman kata, langit dan bumi akan lenyap, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Berarti bumi yang ketertinggalan satu juga akan dibakar dengan api. Dan keadaan dunia sebagaimana zaman Sodom, dan Tuhan juga akan menggenapi. Berarti kita hidup di akhir zaman. Melalui firman Allah mencelikkan mata rohani kita, supaya kita berhidup dalam kekudusan dan tidak main-main dosa. Dan Alkitab menulis bagaimana keadaan firman saat itu. Dan firman Allah berkata pada ayat yang ke-32, Roma 1 ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian pasti dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Inilah perkara-perkara dosa, setuju. Ya, setuju.
berarti mengaminkan. Betapa rusak saat itu keadaan di Roma pas saat itu. Keadaan Roma dan sebagai Sodom yang terjadi, dan keadaan di Sodom, Roma, dan juga keadaan dunia sekarang yang tertinggal. Rusak. Sudah hal yang biasa. LGBT sudah menjurus sampai seluruh dunia. Sudah hal-hal yang biasa. Betapa kita hidup di akhir zaman. Dan Alkitab menulis betapa dan sucinya kita harus sebagaimana 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Langit dan bumi akan lenyap. Kita menempatkan diri kepada Tuhan. Banyak waktu kita merendahkan diri di kaki Tuhan lewat doa. Banyak introspeksi diri kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan introspeksi diri sehingga kita berjalan pada real firman Allah yang benar. Semua tanpa kekudusan seseorang akan melihat Tuhan. Saudara mau bertemu dengan Tuhan? Saudara mau bertemu dengan Tuhan? Kalau saudara mau bertemu, berjaga kesucian hidup dengan baik. Amin. Bapa, inilah keberadaan kami, anak yang Kau kasih. Pimpin kami semua dengan kekudusan-Mu. Pikiran kami yang bersih, jangan pikiran yang najis, kotor, cabul, tapi pikiran yang suci. Sebentar kami kerja, berdagang, sekolah, kuliah. Serta perjalanan kami pergi yang selamat, pulang dengan selamat. Kami percaya Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu perluan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Satu perkara, Engkau tidak akan tinggalkan hidup kami. Memberikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Bapak berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan. Bahkan kami bersyukur di dalam pandemi sudah jadi endemi menjelang tahun dan suasana tahun politik ini. Mohon belas kasihan-Mu, jangan terjadi hal yang tidak baik. Ekonomi kami tetap kuat sekalipun sedang menghadapi El Nino ini Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan dan firman berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 8, akar ini masih bertemu dengan air, akar itu akan berdaun dan berbuah. Kami meyakinkan Tuhan tidak akan tinggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.